Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Dudung Madu Zaman, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memisahkan nilai di Google Form. Nah, cara ini kenapa dianggap perlu, karena biasanya kita kalau bikin kuis atau bikin ulangan itu nilainya full ya, nilainya itu gabungan. Tapi biasanya soal yang kita buat itu adalah semua mapel di dalam satu link gitu kan. Nah, bagaimana cara memisah-misahkan nilainya? Nah, kita langkah-langkahnya kita ke Google Drive. Lebih dahulu kita mau ambil ulangan atau form yang kita buat. Nah, ini saya kemarin membuat sebuah link ulangan memakai Google Form. Baik, kita coba ke spreadsheet-nya. Kita cek spreadsheet-nya. Nah, pengolahannya nanti kita akan pengolahannya kita di spreadsheet ya. Nah, ini dia. Nah, pengolahan nilai ini kita menggunakan aplikasi tambahan di spreadsheet ini. Aplikasi tambahannya yaitu Pulbaro ya. Kita coba bagaimana cara menginstalnya. Di sini saya belum ada Pulbaro-nya, jadi belum bisa kita gunakan. Nah, kita coba dapatkan add-on. Oke, kita masuk ke G Suite Marketplace-nya ya. Nah, Pulbaro ya, ini Pulbaro. Nah, ini sudah, kalau Ibu nggak muncul di sini, Bapak Ibu klik aja atau ketik aja di sini Pulbaro. Nah, kalau belum ada ya. Nah, ini tampilannya begini. Bapak Ibu tinggal klik saja Pulbaro-nya. Kemudian di sini install. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, dia biasanya minta masuk ke akun Google. Kita pastikan akun Google yang dipakai untuk kuis ini itu sama dengan akun Google yang kita pakai untuk Pulbaro-nya ya. Pulbaro-nya. Oke, kita klik. Kemudian oke, kita izinkan saja. Kita tunggu beberapa saat. Ini sedang menginstal ya, sedang memasang. Oke, kita klik selesai. Nah, tandanya kalau sudah ada itu kita bisa coba di sini kita lihat. Nah, ini sudah ada, berarti ya sudah terinstall. Nah, ini sudah install Pulbaro-nya, Pulbaro ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Pulbaro ini untuk mengolah nilai anak-anak kita yang ada di Google Form atau di spreadsheet yang ada di Google Form-nya. Yang pertama, kalau sudah terinstall begini Bapak Ibu tinggal ini ke sini dulu, kita atur dulu di advance ya, advance option. Baik, ini perlu untuk menentukan. Nah, ini yang paling atas ini adalah KKM-nya ya. Nah, ini KKM kalau kita pakai ini, kita mau berapa persen nih KKM, misalkan KKM kita 70 atau 75. Saya tulis misalkan 70 KKM-nya. Kemudian ya ini tidak usah, kita submit aja. Oke. Sudah sepertinya, kita coba ya. Jadi kalau sudah, kita kembali ke sini Pulbaro-nya. Kemudian grade assignment ya. Kita coba. Nah, ini juga ada pengaturan yang harus kita gunakan. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, kita buat kunci dulu ya. Kita buat kunci dulu. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal insert, ini seperti Excel ya.
klik di sini yang paling atas, sisipkan satu baris di atas. Oke ya, ini kosong. Nah, untuk lebih mudah, untuk lebih mudahnya kita cari nilai anak yang full, yang paling tinggi atau yang 100 dapat nilainya ya. Ini kita lihat ya, ini ada salah satu anak yang nilainya kan total skornya ini 560. Nah, anak ini dia skornya 560, berarti dia 100% betul ya jawabannya. Nah, kita pakai untuk lebih mudahnya gitu, kita pakai aja nilai anak yang paling tinggi. Nah, kalau nggak ada sama sekali anak yang nilainya paling tinggi, itu kita berarti harus bikin kunci jawaban ya di atasnya. Oke, ini kita copy saja. Bisa, oke, klik, kita salin. Kemudian kita tempel di sini ya, di yang paling atas. Tempel. Oke, nah ini nama anaknya kita ganti jadi kunci jawaban. Untuk memisahkan kunci jawaban ini dengan anak-anak yang lain, itu kita warnain aja boleh ya. Di sini ya, warnainnya pakai warna apa aja silahkan. Nah, ini kita akan mengacu pada anak ini, karena anak ini full nilainya 100. Baik, kalau sudah, kembali ke sini Bapak Ibu, ke add-on ya, ke add-on, kemudian flu barunya, kemudian grade assignment. Oke, kita coba setting dulu. Nah, dia akan muncul step 1 ya. Kita lihat step satunya apa. Masih loading. Ini sebetulnya, nah kita lihat ya. Ini kalau di sini Bapak Ibu tulisannya normal grading, kalau yang di sini ya, kalau di sini misalkan normal grading, maka Bapak Ibu pastikan untuk skor, nama siswa, kelas, dan seterusnya selain yang soal, itu Bapak Ibu tulis aja pakai identify student ya. Nah, ini identify student, kemudian yang ini juga karena ini nggak akan dinilai, karena yang akan dinilai itu adalah kolom yang tulisannya di sini normal grading. Jadi Bapak Ibu pastikan kolom selain soal-soal, ini kan ini isi kolom-kolom yang ada di spreadsheet ya. Nah, pastikan yang soal-soal ini saya soalnya dari nomor 1 sampai nomor 28, ini sampai nomor 28, itu pastikan ininya normal grading ya, normal grading. Nah, selain itu data siswa, kemudian kelas, itu Bapak Ibu diubah menjadi identify student gitu ya. Tuh, biar nggak terdeteksi, biar nggak dinilai juga sama clue barunya. Kalau sudah, ini kalau sudah kita klik continue. Kita masuk ke step 2, ini dia biasanya di step 2 itu dia minta kunci jawaban ya. Nah, karena kita sudah buat kunci jawaban di sheet yang di kolom yang paling pertama, itu yang dipilih adalah yang ini, yang kunci jawaban yang paling atas ya. Ini karena nilai full dia, nilai sempurna. Oke, diklik di selectnya di sini, kemudian continue. Nah, dia akan proses nih. Nah, ini dia sedang memproses nilai yang tadi. Oke, grading progress. Nanti dia akan otomatis muncul sheet sendiri di sini ya, di luar jawaban siswa. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti kalau udah muncul, Bapak Ibu memang perlu kemampuan Excel dasar ya Bapak Ibu ya untuk mengatur ini ya. Jadi yang sudah terbiasa di Excel, insya Allah sih nggak akan ada masalah ya. Baik, sudah mulai muncul. Nanti kita tunggu sampai clue barunya bilang selesai. Oke. Kita tunggu masih membaca. Ini sudah ada sebagian anak yang sudah ternilai. Nah, ini yang warna-warna merah ini kenapa? Biasanya yang warna merah ini adalah ditandain oleh clue baru dia yang di bawah KKM.
Di bawah yang tadi kita tulisnya KKM 70 ya. Nah, itu yang di bawah KKM-nya dia otomatis akan ditandain dengan warna merah. Oke, kita tunggu. Sampai ini kalau datanya banyak, biasanya agak lama. Nah, grading complete. Oke, nah berarti ini udah selesai semua. Nah, udah selesai semua ya. Udah semua siswa yang dinilai. Ya. Nah, baik. Sekarang kalau sudah begini, Bapak Ibu tinggal kita pilah-pilah. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu di soal tersebut di Google Form-nya itu nomor berapa sampai nomor berapa PPKN, nomor berapa sampai nomor berapa Bahasa Indonesia, dan seterusnya ya. Atau nomor berapa sampai nomor berapa KD sekian gitu. Nah, kita lihat ya, kalau saya kan kemarin kita buat ada PPKN Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP ya. Nah, kita coba untuk yang pertama 1 sampai 5 ini adalah PPKN. Nah, biar gampang kita tandain, kita pisahkan ya. Ini sama kayak Excel ya. Sisipkan satu kolom di kiri. Nah, ini khusus untuk nilai PPKN. Nah, saya tulis ya. Biar agak beda warnanya, saya kasih warna beda aja ya. Terserah, ini mah opsional ya Bapak Ibu mau diwarnain atau enggak. Ini mah buat biar gampang saja. Nah, selanjutnya kalau udah ini yang lain juga sama ya. Nah, kita coba yang dari PPKN. Nah, ini nilai totalnya, skor totalnya ini 5. Karena flu baru ini dia kasih skornya 1-1 tiap jawaban yang benar. Kalau jawaban yang salah dia kasih 0. Gitu ya. Baik, nah berarti kita kasih rumus di sini ya. Jumlahkan dulu dari sini ke sini, jumlahkan. Oke, ini ada 3. Tarik ke bawah sampai anak yang absen terakhir. Baik, sudah. Untuk ini berarti skornya 3. Baik, kita coba kasih shift lagi di sebelahnya nilainya. Nilai PKN. Oke, kita mau buat nilai ya. Dibagi 5 dikali iya. Nah, di sebelahnya kita kasih nilai ya. Baik, sebelahnya kita kasih nilai. Nah, caranya adalah Bapak Ibu di sini ada sama dengan cara untuk ini kan ada kita totalkan jumlahnya betulnya berapa. Kemudian kalau untuk ngasih nilai ini seperti kita ngasih nilai rata-rata atau ngasih nilai skor di olahan nilai kita di Excel ya. Satu caranya ini sama dengan klik di sini ya, sama dengan P9 dibagi 5 dikali 100. Ini maksudnya ini kalau dia betul semua, kalau skor 5 dia akan nilainya 100 ya. Tuh, coba yang bawah. Nah, ini dia. Ini terus sampai bawah ini kita ngolah ya, tetap manual pada saat pengolahan nilainya ya Bapak Ibu ya. Tetap manual pada saat pengolahan nilai di akhir ini. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang sama untuk mata pelajaran yang lain. Ini kebetulan untuk PPKN ini 1 KD, jadi tidak usah kita pilah lagi ya.
Ini kita ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 6 sampai 10. Nah, di samping angka 10 ini itu kita kasih sisipkan satu kolom, kita kasih 2 kolom aja ya biar gampang ya. Nah, kasih 2 kolom ini untuk nilai. Ini kita ketikkan di sini nilai ini bahasa Indonesia, skor bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, di sini nilainya nilai bahasa nilai BI bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Caranya sama dengan yang tadi ya. Saya bedakan warnanya jadi warna ini aja. Caranya sama ya. Ini untuk kita hitung dulu. Total betulnya untuk bahasa Indonesia ada berapa? Kita jumlahkan aja di sum. Kemudian kita tarik garis dari 6 sampai 10. Enter. Nah, berarti dia betulnya 4. Harusnya 5 ya totalnya. Kemudian untuk ini kita klik sama dengan klik di kolom yang ini. Kemudian bagi ya. Garis miring per 5. Kemudian dikali 100. Ini kita akan membuat skornya 100 kalau betul semua ya. Kalau sudah diblok saja, kemudian kita tarik ke bawah. Itu ya. Nah, ini dia. Kalau dia bahasa Indonesia itu misalkan Anissa ini 80 nilainya, ini udah ketahuan ya. Bahasa Indonesianya 80, PPKI-nya 60 gitu ya. Nah, ini cara merubah ya Bapak Ibu. Ini bisa digunakan juga untuk satu mata pelajaran tapi beda KD. Itu bisa ya. Itu bisa. Contoh, saya contohkan ini yang bahas kanang SPDP ya. SPDP ini karena ini satu SPDP itu ada 3 KD dan satu KD-nya 3 soal. Nah, ini mulainya dari 26 nih. 26, 27, maaf. Bukan 26, 21 ya. 21 sampai 28. 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28. Oke, nah ini kita lihat ya. Ini KD. Ini misalkan KD kita tandain ya. Yang ini KD SPDP KD 3.1 misal ya. Misal saya nggak lihat KD-nya lagi ya untuk SPDP ini. Misal KD 3.1. Kemudian yang ini KD ini ada 3 nih kayaknya. Oke, 3.1 ada 3. Kemudian 3.2 saya sebutkan. Oke, tari, oke. Ini juga ada kita bedakan untuk memisahkan. Misalkan ini 3.2 yang warna hijau. Yang ketiga ini 3.3 ya. Kita kasih warna biru aja deh. Misal ya, ini KD-nya ini belum saya cek lagi KD-nya berapa. Ini misalkan ini ada 27, 28. Nah, ini bagaimana cara memisahkannya? Nah, ini SBDP semua nih ya. Yang ini SBDP semua. Yang ini SBDP semua. Yang ini SBDP semua. Jadi ini SPDP semua. Nah, kita kan mau tahu nilainya, sama caranya seperti yang tadi. Sisipkan satu kolom di kiri atau 2 atau boleh 2 lah sama yang buat skornya. Ini skor, ini nilai.
nilai ya. Sorry, maaf, ininya kita warnain kuning karena tadi ke bawah ya warnanya ya. Nah, ini skor dan nilai untuk yang ini. Caranya sama. Ibu tinggal jumlahkan dulu yang dari mana jumlahkannya dari 21 sampai 23. Berarti ada 3. Oke. Kemudian untuk nilainya sama dengan klik di kolom angka 3 ini bagi 3 karena kita totalnya semuanya ada 3. Kemudian dikali itu kalau di keyboard ada bintang ya. Itu barengan dengan tombol angka 8. Kemudian kali 100 karena kita mau nilainya 100. Oke, nah karena anak ini Anissa ini dapatnya skor 3 berarti dia dapat 100 ya. Oke, ini kita tarik ke bawah gitu kan, itu otomatis tuh Bapak Ibu ya. Ini caranya sama kayak Excel, hampir sama dengan Excel. Yang lain juga sama, yang ini juga ya. Yang untuk 3.2-nya sama. Jadi untuk 3.1 dia skornya 100. Kemudian nah ini tinggal pembulatan aja kalau ada yang begini ya. Kemudian sama dengan yang ini juga. Oke, juga sama. Kita bedakan warnanya. Jadi warna hijau. Ini skor dan nilai. Ini skor, ini nilai. Ini sama dengan yang tadi. Ini juga ada 3 ya. Kemudian yang ini juga kita sama dengan, sama dengan klik di sini per 3 dikali 100. Oke, karena dapat 2 dia segitu. Kemudian Bapak Ibu tinggal blok tarik ke bawah. Ya, sampai ke anak yang paling ini. Nah, kalau ini kan cuma 2 ya. Oh, ini kan hanya 2. Ini sisipkan tombol, sisipkan sama ya. Nah, ini juga karena ini cuma 2, berarti di sini tulis skor juga, ini juga nilai. Di sini kita jumlahkan dulu pakai sum. Tarik garis dari sini 2 ya, karena 2 totalnya sama dengan klik di sini per 2 karena ini kan 2 ya, total semua soalnya ada 2. Kemudian dikali 100. Oke. Kalau sudah begini tinggal tarik dia ke bawah. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu tinggal pindah-pindahkan saja ya. Kalau sudah ada nilai-nilai ini Bapak Ibu tinggal copy paste boleh di sampingnya, boleh di sheet yang lain ya. Ya untuk anak ini atau misalkan Bapak Ibu bisa membuat kolom di sebelah sini untuk gabungan. Ya, ini nih saya buat misalkan ini untuk seluruh mapel ya, untuk seluruh mapel. Ini kalau yang biasa Excel ini udah terbiasa ya. Nah, ini misalkan di sini saya tulis bedakan ini untuk nilai PPKN Bahasa Indonesia, IPA, dan seterusnya ya ke samping. Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari sini. Copy paste dari sini. Ini kan misalkan PPKN yang mana tadi? Yang ini nilainya 60. Oh, Anissa ini nilainya PPKN 60. Kita simpan di sini. Ya. Copy, nilainya copy. Simpan di kanan, paste di sorry. Kemudian khusus nah ini kan ini juga yang tadi bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia nih sebenarnya kalau udah semua tinggal blok aja sampai bawah ya. Ini blok aja sampai selesai nih. Copy. Nah, ini cara paling mudah ya Bapak Ibu ya.
Ini cara paling mudah, sebetulnya pakai rumus bisa, cuman takutnya makin ribet ya. Ini kita tanpa khusus nilai aja. Nah, terus jadi Bapak Ibu nanti sudah membuat sudah ada nilai yang per mata pelajaran yang ini siap untuk dimasukkan ke dalam rapor, gitu ya. Nah, ini. Terus untuk mata pelajaran yang lain juga sama, tinggal copy paste aja. Nah, gitu paling Bapak Ibu ya. Secara sekilas cara pengolahan nilai di Google Form menggunakan Flu baru. Ya, ini Flu baru. Ini pihak ketiga, kan Google Adsense, Flu baru ini pakai pihak ketiga. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk cara pengolahan nilai di Google Form yang menggunakan satu link tapi ingin dipisah-pisah per mata pelajaran atau per kalinya. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Nanti kalau ada yang punya cara lebih gampang lagi, ada aplikasi lain yang lebih gampang lagi, tolong dikabari saya ya, kita berbagi sama-sama. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.